Baiklah, insya Allah yang akan memberikan ceramah Ramadan pada malam ke-22 pada malam hari ini yaitu yang terhormat Bapak Al-Ustaz Haji Abdullah Sawehi SHG. Kepada Bapak penceramah dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Waktu duduk di bangku sekolah dulu, saya pernah mendapat pelajaran tentang ekonomi, di mana guru saya waktu itu mengajarkan bahwa prinsip ekonomi itu adalah mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, ini rupanya prinsip juga bisa berlaku. Ada amalan yang kita lakukan mungkin menurut kita kecil, tapi pahalanya luar biasa besar. Di mana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Itu bisa terjadi di bulan suci Ramadan, kemudian terjadinya di malam hari. Waktunya tidak panjang, hanya begitu terbenam matahari sampai terbit fajar. Dan biasanya oleh jumhur ulama kita mengatakan itu jatuhnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Malam apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lailatul Qadar. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Bahwa malam kemuliaan itu lebih bagus dari 1000 bulan. Disinilah waktunya ketika kita melakukan amalan yang mungkin menurut ukuran kita kecil, dia bisa berdampak pahala yang begitu besar. Kalau ada orang bersedekah pada malam hari, kita hitung-hitungan sedekah yang paling kecil saja 1000 rupiah. Kira-kira Bapak Ibu masih ada orang sedekah 1000 di sana? Atau kita kasih nenek sedikit dari 10.000? Malam itu kalau kita bersedekah 10.000 rupiah saja, maka sama kalau kita bersedekah 83 tahun lebih. Saya pernah kalkulasi itu pakai kalkulator, 1000 bulan dibagi ke 12 bulan dapat 83,3 dan 3 seterusnya. Jadi 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam dan seterusnya. Kalau kita kalkulasi 10.000 itu, kalau kita kali 365 hari dalam setahun, berarti berapa itu? 3.650.000 itu baru setahunnya. Kali 83 tahun, itu bisa kita dapatkan nilai 85 juta rupiah kalau kita bulatkan angkanya. Jadi cuma 10.000 malam itu yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilainya sama kalau kita bersedekah sebanyak 85 juta rupiah. Di mana kira-kira bisa dapat amalan kecil yang kita lakukan seperti ini berdampak pahala yang begitu besar, kecuali pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sedekah malam itu sama kalau kita bersedekah selama 83 tahun. Kira-kira kita mungkin, ya, di antara kita mungkin ada yang tidak sampai usianya ke 83 tahun. Kita bisa bayangkan cuma 1 malam kita melakukan amalan. Siapa yang membaca Al-Quran pada malam hari itu
satu huruf saja yang kita baca pada malam itu, kalau menurut keterangan hadis kan, kalau satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu nilainya 10 pahala. Di bulan Ramadan dikalikan lagi menjadi 10, itu pengalian yang paling kecil. Jadi satu huruf kali 10 berarti kali 10 lagi 100. Kalau kita baca alif lam mim berarti kali 10 30, kali 10 lagi 300. Bahkan ketika kita baca di malam Lailatul Qadar, alif lam mim ini sama saja kalau kita mengaji baca alif lam mim selama 83 tahun. Kali mati berapa kira-kira jumlah pahala yang kita dapat? Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau di malam Lailatul Qadar itu kita menunaikan sholat sunnah. Selain sholat sunnah tarawih, selain sholat sunnah rawatib, mungkin kalau di masjid kita sholat tarawih kemudian kita tutup dengan witir, itu tidak ada masalah. Baru lagi di rumah kita kalau sempat, kalau tidak sempat ke masjid iktikaf, mungkin di rumah kita bangun lagi, silakan. Bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah taubat, bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah tahajud, bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah istikharah, hajat dan sebagainya. Tapi jangan lagi ditutup dengan witir, karena witir dalam semalam cuma 1 kali. Kalau kita tutup lagi dengan witir, berarti batal witir kita. Kenapa? Karena jadi genap. Kalau kita tambah lagi dengan, jadi cukup 1 kali witir dalam semalam. Kalau kita witir di masjid, kalau di rumah kita bangun kita lanjut lagi sholat sunnah, jangan lagi ditutup dengan witir. Tapi kalau kita belum witir di masjid, kemudian di rumah kita lanjut dengan sholat sunnah, harus ditutup dengan witir. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 rakaat saja kita sholat pada malam Lailatul Qadar itu kali kali 365 kali 2, kemudian kali 83 tahun, itu saya temukan itu jumlahnya sekitar 60.000 rakaat lebih. 2 rakaat yang kita lakukan, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Cuma saya melihat ada sebuah fenomena yang terjadi di kota-kota besar ketika bulan suci Ramadan, 10 malam terakhir kita diperhadapkan pada 2 pilihan, berburu pahala atau berburu diskon. Itu kita diperhadapkan itu Pak, di kota besar. Kalau di daerah di kampung-kampung tidak ada. Tapi kalau di kota besar seperti kota Makassar ini, kita diperhadapkan pada 2 pilihan, berburu pahala malam Lailatul Qadar itu, atau kita berburu diskon di mal-mal. Kalau malam pertama sampai malam ke-10 itu pengurus masjid selalu berpikir bagaimana masjid diperluas. Begitu masuk malam ke-15, berarti berpikir pengurus masjid untuk membesarkan masjid. Kenapa? Karena masjid besar sendiri. Kenapa besar sendiri? Berkurang di jamaah. Saya tidak tahu cara berpikir kita. Saya pernah bertugas 2 tahun di daerah menjadi tim mubalik kabupaten waktu itu. Saya melihat sebuah hal yang luar biasa di daerah itu, kalau sudah masuk 10 malam terakhir justru masjid itu full. Saya heran kenapa berbanding terbalik dengan kita yang tinggal di kota. Semakin mau habis Ramadan di kampung itu semakin full, semakin penuh itu masjid. Kita sebaliknya, semakin mau selesai Ramadan, semakin sedikit, semakin mati usaha. Saya di kota Makassar ceramah setiap bulan Ramadan, beginilah penampakan. Setiap sudah melewati malam ke-15, beginilah jamaah yang ada. Padahal saya yakin di Masjid Darul Ikhlas ini, malam pertama sampai malam 10 itu masih membludak jamaah. Bahkan ibu-ibu itu, begitu selesai sholat maghrib, napasannya masih sederhana. Kenapa? Khawatir tidak dapat tempat. Tapi sekarang sudah tidak ada yang pasang sejadah. Kenapa? Karena dia terlambat tidak dapat di tempat. Padahal kita mestinya berburu pahala di 10 malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pada malam Lailatul Qadar itu kita menyempatkan diri beristighfar kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah, menyadari kita punya kesalahan, menyesali kita punya dosa-dosa, maka sama kalau kita bertaubat, kita istighfar kepada Allah selama 83 tahun.
Jadi kalau kita pas malam itu beristighfar, ada orang yang beristighfar melebihi daripada usianya. Mungkin usianya hanya 63 tahun, tapi dia beristighfar untuk dosa-dosanya selama 83 tahun. Asal jangan bilang kalau begitu Pak Le, kan malam Lailatul Qadar apa jadi istighfar 43 tahun, kalau begitu Pak dosa menjadi saja lagi. Bukan seperti itu. Artinya pertemanan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesungguhan, betul-betul menyesal dan berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa kita, dan perbuatan dosa yang lalu itu kita ganti dengan perbuatan yang baik. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa di 10 malam terakhir ini, perbanyak kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Itu yang dianjurkan untuk kita banyak baca di 10 malam terakhir. Itu biasa ada masjid, setiap perpindahan dari 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya itu biasanya ada istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya rahim. Kalau ini ada, berarti insya Allah kalau 10 malam terakhir kita ikut sholat berjamaah takbir, maka kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sempat membaca doa ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada malam ke-22, sudah lewat nih 1 malam, 10 malam terakhir. Yang jadi persoalan, kalau kemarin tidak sempat kita kembali malam itu Lailatul Qadar, tapi karena ini adalah rahasia Allah, kita sulit mendapatkan baik tanda-tanda alamiah maupun tanda-tanda yang mungkin bisa diterima oleh hati kita, karena orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya bisa menangkap tanda-tanda Lailatul Qadar kalau kita dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita tidak dirahmati oleh Allah, kita bisa menerima tanda-tanda itu. Padahal sebenarnya tanda-tanda itu pasti diturunkan oleh Allah sebelum terjadinya sesuatu. Pasti ada tanda-tanda sebelum terjadinya sesuatu. Cuma karena mungkin dosa kita banyak menyelimuti hati ini, sehingga tanda-tanda itu tidak sampai kepada kita. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, mari kita giatkan ibadah kita di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, dalam keadaan melakukan amal soleh yang akan dilipat gandakan oleh Allah lebih dari hanya sekedar 83 tahun. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.